Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 teori akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Rengga Aditya Putra Pratama dengan NIM akhir 272. Lalu ada Agustina Dewi Indriani dengan NIM akhir 163. Lalu ada Nafla Erina Salim dengan NIM akhir 087. Lalu ada Alisa dengan NIM akhir 381. Lalu ada Ade Fortuna Mura dengan NIM akhir 479. Lalu ada Cari Simantara dengan NIM akhir 382. Lalu yang terakhir ada Sania Fadila Ramayani dengan NIM akhir 291. Untuk presentasi kali ini akan saya serahkan ke rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan prediktif dalam akuntansi. Hakikat pendekatan prediktif merupakan salah satu dimensi paling penting dalam pengembangan teori akuntansi, yang dimana ia menempatkan fungsi informasi akuntansi sebagai alat peramalan atau forecasting tool, dan menilai efektivitasnya berdasarkan validitas empiris atas kemampuan memprediksi peristiwa ekonomi atau reaksi pasar terhadap informasi keuangan. Sebagai konsekuensinya, pendekatan ini mengaburkan batas antara akuntansi sebagai sistem pelaporan historis dan akuntansi sebagai alat analisis prospektif. Next slide. Jenis-jenis prediksi dalam akuntansi. Menurut Belkawi, pendekatan prediktif mencakup dua cabang utama. Yang pertama ialah prediksi peristiwa ekonomi atau prediction of economic event. Menganalisis kemungkinan terjadinya suatu kebangkrutan perusahaan struktur modal, pergantian manajemen atau kepemilikan, perubahan peringkat obligasi. Model-model umum yang digunakan adalah Altman Z-score, Logit and Probit model, multiple discriminant analysis. Informasi akuntansi seperti leverage ratio, current ratio, atau return on asset digunakan sebagai variabel prediktor dalam model tersebut. Yang selanjutnya ada prediksi reaksi pasar. Dikenal juga sebagai market-based accounting research. Fokusnya adalah bagaimana pasar merespon informasi akuntansi yang dipublikasikan, apakah informasi tersebut memiliki nilai informasi, dan sejauh mana informasi tersebut mempengaruhi harga sekuritas, volume perdagangan, serta volatilitas pasar. Teknik yang digunakan bisa mencakup event studi metodologi, regression analysis, earning response coefficient. Next slide. Yang ketiga adalah validitas prediktif sebagai uji efikasi teori akuntansi. Suatu sistem atau teori akuntansi dianggap relevan dan superior jika ia memiliki predictive power atau kemampuan untuk memproyeksi outcome ekonomi, dan empirical validity atau hasil prediksi yang dapat dibuktikan secara statistik dan berulang melalui berbagai populasi dan periode waktu. Hal ini mendekatkan akuntansi dengan konsep scientific falsifiability ala Popper, karena teori-teori akuntansi diuji bukan hanya atas dasar logika internal, tapi juga kemampuannya menghasilkan prediksi yang akurat dan bermanfaat secara praktis. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada prediksi reaksi pasar dalam penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Yang pertama ada pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Peranan pasar sekuritas dan informasi dalam pasar sekuritas membenarkan penggunaan prediksi reaksi pasar dalam formulasi sebuah teori akuntansi. Peranan pasar sekuritas adalah untuk menyediakan pasar pertukaran yang teratur di mana investor dapat mempertukarkan klaim terhadap konsumsi sekarang dan masa depan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu ada model pasar yang efisien.
Sebuah pasar yang efisien yang sempurna berada dalam equilibrium continuous sedemikian hingga nilai intrinsik sekuritas bergetar secara random dan harga pasar selalu sama dengan nilai intrinsik yang mendasarinya pada setiap waktu. Next slide. Yang selanjutnya ada hipotesis pasar yang efisien yang dibagi menjadi 3, yaitu ada bentuk lemah, semi kuat, dan kuat. Selanjutnya yaitu ada metode penetapan harga aktiva modal. Hipotesis pasar efisien mewajibkan penggunaan return ekspektasian dan mengandai bahwa sekuritas dihargai secara tepat. Sebuah teori diperlukan untuk menspesifikasi hubungan antara return ekspektasian dan harga saham individual yang dinilai tersebut. Next slide. Selanjutnya, pendekatan positif, suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan dan beramalkan praktik akuntansi yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan atau manajemen, berdasarkan fakta dan data empiris, bukan berdasarkan opini atau idealisme. Next slide. Paradigma pendukung pendekatan positif, paradigma informasi atau ekonomi, menganggap informasi akuntansi sebagai komoditas ekonomi. Penekanan pada nilai informasi dilihat dari sisi biaya dan manfaat. Kedua, paradigma agensi atau agensi teori, fokus pada hubungan antara prinsipal dan agen, menjelaskan konflik kepentingan dan informasi asimetris. Agen memiliki lebih banyak informasi sehingga bisa bertindak demi kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, teori akuntansi positif atau Rochester, kritik terhadap teori normatif yang dianggap tidak ilmiah, mendorong pengembangan teori berbasis fakta empiris, menjelaskan kenapa standar akuntansi dipilih oleh manajemen dari waktu ke waktu. Next slide. Ciri khas pendekatan positif, ada deskriptif bukan normatif yang menjelaskan apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi. Lalu berbasis empiris dan observasi nyata, teori yang dibangun dari data dan fakta, bukan asumsi ideal. Lalu memprediksi perilaku pelaku ekonomi seperti manajer, pemegang saham, dan regulator yang ingin memaksimalkan utilitas. Lalu menghasilkan hipotesis yang bisa diuji. Dan yang terakhir, menimbang biaya dan manfaat. Keputusan akuntansi dinilai dari keuntungan secara ekonomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu hipotesis perataan laba. Hipotesis perataan laba menyatakan bahwa manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, dengan tujuan untuk menciptakan tampilan keuangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Perataan laba biasanya dilakukan secara sengaja atau intensional dan dapat melibatkan pilihan metode akuntansi, pengakuan pendapatan atau biaya, atau reksadana waktu transaksi. Next slide. Tujuan dari perataan laba tersendiri, yang pertama yaitu mengurangi volatilitas laba agar terlihat lebih stabil dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu meningkatkan persepsi positif investor dan analisis keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan pasar modal. Yang keempat yaitu menghindari pelanggaran terhadap perjanjian hutang. Yang kelima yaitu mencapai target laba tertentu agar mendapat bonus atau kompensasi berbasis kinerja. Next slide. Selanjutnya yaitu teori dan pendekatan perataan laba. Yang pertama yaitu Positive Accounting Theory yang ditulis oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986, menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dalam kondisi kontraktual tertentu. Yang kedua yaitu agensi teori, menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang dapat mendorong manajer untuk melakukan perataan laba demi kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu signaling teori, perataan laba
digunakan sebagai sinyal kepada pasar bahwa perusahaan stabil dan dikelola dengan baik. Next slide. Baik, kita masuk ke manajemen laba sebagai manajemen akrual. Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hubungan berikut ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual. Ini ada rumusnya juga di bawah, bisa dilihat. Lalu kita masuk ke model akrual. Model akrual ini adalah pilihan pertama-tama yang melibatkan perhitungan total akrual. Untuk itu, model akrual total disajikan terlebih dahulu. Selanjutnya itu diikuti oleh model akrual pilihan. Nah, model total akrual di sini adalah pendekatan neraca untuk perhitungan total adalah sebagai berikut. Di bawahnya ini juga ada rumusnya juga, bisa dilihat bersama. Lalu kita masuk ke model akrual pilihan. Nah, terdapat 6 model akrual pilihan yang terpilih yang dipertimbangkan dalam literatur. Model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model D'Angelo. Ini merupakan perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa T disimbolkan dalam aktiva total dan akrual bukan pilihan. Ada rumusnya juga di bawahnya. Lalu yang kedua ada model Healy. Nah, akrual bukan pilihan adalah nilai rata-rata dari akrual total yang dilambangkan dengan aktiva keseluruhan pada periode estimasi. Ini juga ada rumusnya juga. Lalu yang ketiga ada model Jones. Nah, tujuan utama dari model ini untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Lalu model Jones yang dimodifikasi. Nah, untuk dapat mengeliminasi kecenderungan asumsi dalam model Jones guna mengukur akrual pilihan dengan kesalahan pada saat pilihan dipergunakan terhadap pengakuan pendapatan. Model yang dimodifikasi perhitungan akrual bukan pilihan selama periode peristiwa. Nah, kita masuk ke model industri. Model ini itu berasumsi bahwa variasi dalam penentuan akrual itu bukan pilihan yang umumnya terjadi di antara perusahaan di industri yang sama. Lalu kita masuk juga ke model Kang dan Sivarama Krisan. Nah, di sini itu bergantung pada pendekatan alternatif, di mana mengestimasi akrual yang dikelola dengan menggunakan tingkatan daripada menggunakan perubahan dalam aktiva lancar dan non lancar, mencakup harga pokok penjualan dan beban lain-lain, dan tidak membutuhkan regresi menjadi tidak terkontaminasi. Lalu kita masuk ke kesalahan penetapan harga atau akrual pilihan. Nah, investor secara umum itu menggunakan informasi laporan laba untuk memperkirakan kinerja laba di masa depan. Namun, mereka cenderung terlalu fokus pada laba yang dilaporkan tanpa cukup mempertimbangkan perbedaan antara komponen akrual dan arus kas dalam laba tersebut. Padahal, kedua komponen ini memiliki pengaruh berbeda terhadap kinerja masa depan. Persistensi laba lebih tinggi pada komponen arus kas dibanding akrual. Sayangnya, pasar sering kali menilai terlalu tinggi kontribusi akrual dan terlalu rendah arus kas, yang menyebabkan kesalahan penilaian saham. Akrual juga cenderung mengalami pembalikan reversal, sehingga laba dapat berubah secara signifikan di tahun berikutnya. Nah, hal ini seringkali mengunjukkan pasar meskipun sebenarnya dapat diprediksi. Selanjutnya, isu-isu dalam manajemen laba. Pemenuhan Pemenuhan ekspektasi manajemen laba sering dilakukan untuk memenuhi harapan analis atau proyeksi laba publik. Ada manipulasi harga saham, tujuan lainnya adalah mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Ada asimetris informasi. Praktik ini muncul karena manajer memiliki informasi yang tidak sepenuhnya diungkap ke publik karena keterbatasan komunikasi. Ada fleksibilitas pelaporan dan kontrak manajemen laba terjadi dalam sistem pelaporan yang fleksibel dan aturan kontraktual antar pemangku kepentingan. Ada 3 strategi umum. Taktik yang digunakan ialah memiliki kebijakan akuntansi tertentu, penggunaan estimasi subjektif, serta pengaturan waktu transaksi. Ada tekanan pelaporan triwulan. Tekanan ini untuk menampilkan kinerja laba triwulanan mendorong terjadinya manajemen laba. Ada ambang kinerja, 3 ambang batas utama yaitu tetap mencatat laba
menjaga konsistensi dengan tahun lalu dan memenuhi ekspektasi analis. Ada kontrak kompensasi, pemenuhan target dari kontrak kompensasi juga bisa memicu praktik ini. Ada regulasi industri dan antitrust, ancaman dari regulasi industri atau hukum persaingan bisa mendorong manajemen laba. Ada motif politik dan perlindungan kebutuhan akan subsidi atau menghindari penyelidikan pemerintah mendorong manajer menyiasati laporan laba. Ada penilaian perusahaan, manajemen laba bisa bertujuan menjaga nilai pasar perusahaan. Dan terakhir ada efek laba negatif. Laba negatif mendadak berdampak lebih buruk daripada revisi proyeksi laba yang turun. Status akuntansi yang bersifat paradigma, evolusi atau revolusi di dalam akuntansi. Beragam pendekatan telah digunakan dalam merumuskan teori akuntansi. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan diharapkan hal ini dapat mendorong perdebatan yang konstruktif menuju terbentuknya teori akuntansi yang lebih menyatu. Dalam pandangan ini, semua pendekatan dianggap berkontribusi terhadap penyusunan teori akuntansi yang komprehensif dan menyeluruh. Namun, pandangan yang lebih kuat dan logis menyatakan bahwa perkembangan akuntansi, sebagaimana halnya dengan banyak ilmu sosial dan ilmu alam, lebih sering terjadi melalui revolusi daripada evolusi. Konsep revolusi dalam akuntansi ini terinspirasi dari karya Thomas Kahn, The Structure of Scientific Revolution, dan telah diadopsi secara efektif dalam Statement Accounting Theory and Theory Acceptance yang diterbitkan oleh American Accounting Association. Next. Akuntansi sebagai ilmu multi-paradigma. Jika akuntansi berada dalam tahap krisis, maka menjadi mungkin untuk mengidentifikasi berbagai paradigma yang saling bersaing. Dengan kata lain, akuntansi adalah sebuah sains multiparadigmatik yang masing-masing saling bersaing untuk menguasai disiplin akuntansi. Mengikuti definisi Ritzer tentang paradigma, masing-masing paradigma akuntansi yang ada akan berisi contoh, teori, dan metodenya sendiri. Secara lebih spesifik, masing-masing paradigma akuntansi yang saling bersaing saat ini cenderung untuk menspesifikasi domain empiris di mana sebuah teori akuntansi harus berada. Selanjutnya, saya kembali ke moderator. Baik, itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Terima kasih.